Ngapain diriku sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Syafa, selaku moderator dari kelompok 2. Lalu ada Nanda Hasian, Desilva Elsagau, Tania, Riza Aulia, dan Nisa Najmi. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai teori belajar konstruktivisme. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, teori konstruktivisme ini adalah teori tentang bagaimana siswa ini akan membangun pengetahuan dari pengalamannya. Teori ini akan memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, serta hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran mengatakan bahwa siswa diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar. Pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli yaitu yang pertama ada Jean Piaget, itu menyatakan bahwa teori konstruktivisme ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang mengutamakan keaktifan peserta didik yang menekankan pada self-discovery learning, yang merupakan belajar adalah proses penemuan sendiri yang dialami oleh peserta didik karena berinteraksi dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Hal ini diyakini oleh Jean Piaget bahwa pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan yang dialami oleh setiap individu itu penting bagi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pola pikir. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pola pikir ini, peserta didik terdapat dua proses. Yang pertama itu asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses konektif penyerapan beberapa pengalaman baru ketika seseorang itu mampu memadukan persepsi atau stimulus ke dalam skema perilaku, sedangkan akomodasi itu merupakan tahap ketika proses asimilasi tidak berjalan sesuai dengan skema yang awal. Adapun implikasi teori konstruktivisme menurut Jean Piaget yaitu yang pertama, merumuskan tujuan belajar, yang kedua, memilah bahan pembelajaran, yang ketiga, membuat tema-tema dengan memungkinkan akan dipelajari peserta didik dengan cara aktif, yang keempat, memilih serta menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan tema pembelajaran, misalnya proses belajar mengajar dengan berbentuk kelompok, eksperimen, role play, dan problem solving. Lalu yang kelima, menyiapkan bermacam-macam pertanyaan yang bisa menciptakan karakter kreatif peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan. Yang keenam, menilai kegiatan serta hasil dari pembelajaran. Selanjutnya itu ada dari Vygotsky, yaitu yang mengarah pada aktivitas pengaturan lingkungan agar terjadi proses belajar, yaitu interaksi antara belajar dengan lingkungan belajarnya. Pendapat ini memiliki fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi melalui interaksi sosial dan intrapsikologi dalam benaknya. Teori ini antara budaya dan sosial. Menurut yaitu menghendaki adanya setting kelas atau kooperatif sehingga peserta didik dapat berinteraksi satu sama lain dan mengemukakan solusi efektif untuk memecahkan masalah dalam masing-masing sebelum diberi kesempatan masalahnya akhir.
Selanjutnya di sini ada karakteristik dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu belajar aktif. Jadi siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran, di mana pembelajaran itu bukan hanya menerima informasi secara pasif, tapi adanya aktivitas-aktivitas mental aktif. Dan yang kedua ada siswa terlibat dalam aktivitas lebih terhubung dalam arti pelajaran, dan pembelajaran itu sendiri menjadi lebih bermakna karena adanya relevansi dengan kehidupan sendiri. Kemudian yang ketiga ada aktivitas belajar harus menarik dan menarik informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian yang kelima, siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari, di mana hal ini memungkinkan siswa dapat menjadi pembelajar yang mandiri, kritis, dan juga reflektif untuk pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. Kemudian yang keenam ada guru berperan sebagai fasilitator. Nah, jadi dalam teori belajar ini, guru itu lebih berperan sebagai fasilitator, di mana guru membantu konstruksi pengetahuan pada peserta didik. Kemudian yang terakhir adanya scaffolding. Jadi scaffolding ini diartikan sebagai dukungan yang diberikan kepada siswa selama proses pembelajaran, di mana dukungan ini dapat berupa bimbingan, petunjuk, serta contoh-contoh konsep. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran konstruktivisme. Sini yang pertama yaitu peserta didik akan lebih aktif dalam pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Hal ini dikarenakan peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Maka dari itu pembelajaran akan lebih bermakna dan nantinya peserta didik tidak akan mudah melupakan pembelajaran yang sudah didapat. Kemudian selanjutnya yaitu suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan sehingga peserta didik tidak akan cepat bosan. Dan selanjutnya yaitu peserta didik akan merasa lebih dihargai dan semakin terbuka akan pikirannya. Kemudian selanjutnya yaitu peserta didik akan membangun pengetahuan mereka sendiri. Maka peserta didik tidak akan mudah melupakan pengetahuan tersebut. Selanjutnya peserta didik akan terbiasa membangun pikiran dan akan kritis sehingga dapat menghadapi masalah. Terakhir, akan memberikan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik akan menyampaikan pemikiran masing-masing dari peserta didik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, sering terjadi miskonsepsi. Hal ini karena pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri, sehingga terkadang terjadi miskonsepsi apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang dibangun oleh siswa itu sendiri. Terkadang walaupun guru sudah bertanya apa yang perlu ditanyakan, kadang siswa mengatakan tidak ada. Ternyata yang dipahami siswa dan yang disampaikan oleh guru itu berbeda, sehingga terjadinya miskonsepsi. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama, di mana dalam membangun pengetahuan ini terkadang ada siswa yang lambat dalam membangun pengetahuannya dan ada yang cepat dalam membangun pengetahuannya. Lalu penanganan yang berbeda-beda ini berkaitan bagaimana si siswa ini membangun pengetahuannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Selanjutnya, nah kondisi sekolah yang berbeda ini juga berkaitan tentang ketersediaan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka itu juga dapat membantu siswa dalam membangun pengetahuannya. Selanjutnya, implementasi teori konstruktivisme. Yang pertama, orientasi. Guru mengenalkan pada siswa dengan materi yang akan dipelajari. Kegiatan tersebut bertujuan agar siswa mempunyai gambaran kegiatan yang akan mereka lakukan.
Kemudian yang kedua, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan terbuka. Siswa dengan upayanya aktif mencari informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Kegiatan yang dilakukan seperti membaca, mengamati, dan menyimak. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kesempatan siswa untuk memungkinkan terjadinya proses berpikir siswa. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan ide atau pemahaman siswa terhadap topik pembelajaran. Kegiatan siswa dapat berupa menuliskan kembali apa yang ia ketahui, kemudian curah pendapat, memberikan komentar, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dapat dilakukan baik dalam kelompok maupun secara pribadi kepada teman lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui konsep yang siswa bangun berdasarkan pengintegrasian antara skema siswa dengan pengalaman belajarnya. Yang terakhir, review. Kegiatan ini dilakukan agar gagasan-gagasan siswa yang telah disampaikan dapat terangkum menjadi pengetahuan yang diharapkan. Cukup sekian pemaparan materi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 2. Apabila dari rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar kami dan jangan lupa follow dan like video kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.